Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi kita hari ini sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya. Oke, jadi nihil ya hari ini. Nah, hari ini kita masih mempelajari tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dan subtema 1 tumbuhan sahabatku. Kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran pertama dan hari ini kita mempelajari pembelajaran kedua. Nah, jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya agar belajarnya lebih semangat lagi. Ikutin Ibu. Tepuk ikan, berenang, cari makan, perut kenyang, diam. Oke, ikutin sekali lagi. Tepuk ikan, berenang, cari makan, perut kenyang, diam. Nah, jadi kita sudah semangat semua ya. Nah, kali ini Ibu mau memperlihatkan materi yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran kedua ini. Mari simak videonya. Anak-anak, mari kita simak ceritanya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Bayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Menurut kalian, bagaimanakah sikap teman-teman Edo terhadap Edo? Anak-anak, sikap yang ditunjukkan teman-teman Edo adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Masih ingatkah kamu apa saja bunyi sila Pancasila? Mari kita ucapkan sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Nah, anak-anak, itulah kelima bunyi Pancasila dan lambang setiap sila Pancasila. Anak-anak, tahukah kamu nilai apa yang terkandung dalam sila Pancasila? Yang terkandung di sila pertama dan sila kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Berarti, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Berarti kita harus menjaga kerukunan dan berdamaian di antara umat-umat yang beda agama, tidak boleh saling menghina dan harus selalu menghormatinya. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat, artinya sesama manusia semuanya sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Kita harus bisa menghargai dan menghormati
hak orang-orang di sekitar kita. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Berarti kita harus saling membantu tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, perdamaian. Maknanya dimanapun kita berada harus selalu menjaga perdamaian baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Itu tadi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang pertama dan kedua. Anak-anak, sekarang amati gambar berikut. Tentukan gambar tersebut termasuk penerapan nilai sila pertama Pancasila atau nilai sila kedua Pancasila. Gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pertama dan sila kedua. Di antaranya, sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah saling menghargai umat beragama dan juga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan sikap yang menunjukkan sila kedua yaitu belajar bersama teman, menolong teman yang jatuh, dan sikap terhadap orang tua. Kamu bisa mencari contoh yang lain dengan mendiskusikannya bersama orang tuamu. Saja sikap-sikap yang menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman tidak hanya pada buah dan bunganya saja. Bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Selain kayu, patung juga biasa dibuat dari batu atau tanah liat. Patung Nusantara umumnya terbuat dari tanah liat. Patung tersebut sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Sekarang, simak bacaan berikut ini. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastik. Dengan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Membuat patung Nusantara kamu sendiri bisa menggunakan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Bisa juga menggunakan lilin atau plastisin. Kamu bisa membuat sendiri adonan plastisin dari bahan dasar tepung. Penasaran? Kalau begitu, mari kita coba membuat adonan plastisin dari tepung. Sudah siap adonan membuat plastisin sendiri? Siapkan alat tulis dan bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan-bahan adonan plastisin yang pertama. Siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat. Yang terakhir, perwarna makanan secukupnya. Cara membuatnya sangatlah mudah sekali. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Apabila sudah tercampur,
Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi lihat tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga tercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanannya, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Maka jadilah adonan plastisin buatan sendiri. Dengan menggunakan adonan ini, kamu bisa membuat beraneka ragam patung sesuai dengan kreativitas dan imajinasimu. Selamat mencoba. Nah, itulah materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.